Halo, jumpa lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton, dan di video ini kita akan membahas tentang inkompatibilitas terapeutik ya, yang merupakan salah satu macam dari inkompatibilitas farmaseutik. Baik, sebenarnya seperti yang saya sudah jelaskan di video awal tentang inkompatibilitas ya, di video pendahuluan, inkompatibilitas terapeutik ini sebenarnya adalah istilah yang kuno ya, karena sekarang di literatur itu sudah tidak lagi dipakai, karena yang biasa dipakai adalah pada umumnya adalah masalah-masalah yang spesifik terkait dengan inkompatibilitas terapeutik yang dulu masuk inkompatibilitas terapeutik. Misalnya drug interactions ya disebut sebagai drug interactions gitu ya, dengan detail, misalnya drug interactions atau drug food interactions, drug herbs interaction dan lain sebagainya. Juga misalnya drug related problems gitu ya. Jadi ini memang dulu istilah ini populer, tapi sekarang sudah tidak lagi dipakai karena ada istilah-istilah pengganti yang lebih jelas secara operasional. Baik, inkompatibilitas terapeutik ya dapat berupa misalnya overdosis ya, kemudian kombinasi aditif, kombinasi antagonistik, kemudian salah obat, dan obat kontraindikatif dengan pasien. Maksudnya overdosis itu berarti dosis yang digunakan itu melebihi dosis normal yang digunakan untuk terapi. Jadi ini bisa terjadi karena berbagai macam faktor gitu ya, tidak hanya bisa jadi karena salah, bisa macam-macam ya. Bisa jadi karena overdosis karena salah penggunaan obat oleh pasien, bisa jadi juga karena salah membaca resep, bisa jadi karena salah membaca atau menginterpretasikan resep, bisa jadi karena salah menulis, bisa jadi karena salah dengar informasi dan lain sebagainya. Jadi kompleks. Bisa jadi karena pasien sengaja menggunakan obat secara overdosis juga. Jadi karena overdosis bisa jadi masuk ke rentang toksik atau ke level ke tingkat toksik gitu ya. Kemudian kalau kombinasi aditif itu terkait dengan penggunaan obat secara bersamaan yang bisa menimbulkan efek akhir yang bisa bermacam-macam ya, nanti kita bahas ya. Yang jelas bisa jadi merupakan hasil penjumlahannya, atau bisa jadi lebih tinggi dari atau lebih besar dari penjumlahannya. Kemudian ada kombinasi antagonistik yang berarti berlawanan ya. Nah ini kombinasi aditif antagonistik ini dulu menjadi kajian dari drug interactions gitu ya, drug interactions. Kemudian salah obat atau wrong drug ya, bisa jadi karena salah pelayanan ya, obat yang diberikan salah ya, bisa jadi juga karena kesalahan pengambilan obat saat mau memakai obat gitu ya. Jadi itu bisa menjadi inkompatibilitas terapeutik. Atau kontraindikasi ya, kontraindikasi itu artinya adalah suatu kondisi yang sudah dimiliki pasien yang memungkinkan seorang pasien untuk tidak dapat menerima suatu obat ya. Misalnya pada umumnya kalau keterangan kontraindikasi di leaflet obat itu adalah pasien yang sudah mengalami reaksi hipersensitivitas atau reaksi alergi terhadap obat. Itu salah satu contohnya. Misalnya pasien memiliki riwayat gangguan hepar, gangguan ginjal, nah itu biasanya kontraindikasi terhadap obat-obat tertentu, nah semacam itu. Tapi meskipun dengan kondisi tertentu yang sudah saya sebutkan tadi, bisa jadi obat tetap diberikan, tapi harus dengan pengawasan khusus begitu. Kalau memang obat itu dinilai lebih bermanfaat ya, jadi manfaatnya lebih besar daripada risiko yang bakal ditimbulkan, atau memang ada antisipasi
terhadap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan kalau memang dibutuhkan ya. Jadi ya bagaimana ya harus dipakai. Nah, jika terjadi inkompatibilitas terapeutik semacam ini perlu konsultasi dengan penulis resep gitu ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, tadi sudah saya jelaskan dengan singkat ya. Nah, ini secara lebih detail overdosis ya, terkait dengan dosis pada di ilmu resep kita tahu kalau apabila penulis resep itu menghendaki dosis berlebih, kita punya notasi khusus, yakni tanda seru begitu yang dibubuhkan di akhir akhir baris yang menuliskan tentang obat yang memang diminta dalam dosis berlebih. Jadi memang pakai tanda seru. Jadi memang sudah diketahui bahwa itu obat tersebut diberikan dalam dosis yang berlebih ya, melebihi dosis maksimum. Nah, faktor yang mempengaruhi penilaian keamanan dosis ada berbagai macam. Paling tidak terdiri dari jenis kelamin, usia, bobot badan, dan kondisi patologis pasien. Karena ada obat-obat tertentu atau ada pasien-pasien tertentu yang karena dia bisa misalnya tubuhnya bisa mengeluarkan obat dengan lebih cepat atau memproses obat lebih cepat ya. Setelah obat itu ingin berefek tapi dia dikeluarkan dengan cepat, maka dia membutuhkan dosis berlebih. Atau malah mungkin susah untuk mengeluarkan obat gitu ya, tubuh pada pasien tertentu susah untuk mengeluarkan obat, maka dosis harus diturunkan ya gitu ya. Misalnya orang dengan pasien dengan kelainan tadi ginjal atau hepar begitu, biasanya harus ada penyesuaian dosis. Kemudian frekuensi dan cara administrasi atau cara minum obatnya. Kita biasa menggunakan kata minum meskipun sebenarnya tidak tepat karena tidak semua obat itu selalu diminum, tapi cara penggunaan ya, cara penggunaan frekuensi dan cara penggunaan obatnya ya. Apakah obat itu digunakan kerap atau tidak ya, atau jangan-jangan salah minum obat yang harusnya diminum 3 kali sehari, dalam arti dibagi menjadi tiap 8 jam, harusnya tiap 8 jam tapi 3 kali langsung 3 dosis diminum sekaligus begitu ya. Atau cara penggunaan yang bisa jadi yang lokal dan yang sistemik itu bisa jadi berbeda ya, dengan injeksi, dengan oral itu nasib obatnya di dalam tubuh berbeda juga, macam aksi obatnya seperti apa. Baik, kombinasi aditif. Tentang kombinasi aditif ini, nah ini diperoleh secara teoritik gitu ya, diukur dari respons akhir yang didapatkan dari kombinasi obatnya dibandingkan dengan respons dari masing-masing obat. Jadi maksudnya begini, jika obat A memiliki efek sebesar 10 misalnya ya, respons sebesar 10, obat B memiliki respons sebesar 10. Nah, respons akhirnya seperti apa? Jika respons akhirnya misalnya kombinasi A dan B, jika respons akhir misalnya sama dengan 20, 21, 22 yang mirip gitu ya, yang masih dekat-dekat lah. Kalau tadi masing-masing 10, ini 20, berarti ini namanya somasi ya. Misalnya campuran sulfonamid, bromida dan alkaloid narkotik sebagai sedatif, nikotin dan epinefrin untuk terapi kardiovaskular. Nah, jika respons akhir itu lebih besar, maka kita sebut sebagai sinergisme atau potensiasi. Jadi kalau efek obat A digunakan sendiri itu 10, B 10, masih sendiri-sendiri, kalau digabungkan ternyata bisa menjadi 30, 25
40 lalu menjadi lebih besar, itu yang namanya sinergisme atau potensiasi. Nah itu contohnya adalah penggunaan bersama alkohol dan morfin, salisilat dan barbiturat, penisilin dan prokain. Nah kalau tadi saling membantu gitu ya, meskipun hasil akhirnya beda-beda. Kalau kombinasi antagonistik ini bisa saling berlawanan. Contohnya bisa berlawanan hingga sampai meniadakan, saling mengadakan. Nah ini bisa digunakan untuk prinsip terapi antidot. Antidot itu maksudnya anti untuk kejadian keracunan begitu ya. Jadi karena ada racun, antidotnya itu berarti obat yang digunakan untuk mengatasi racun tersebut begitu ya, yang melawan racun tersebut. Contohnya di sini kombinasi antagonistik adalah stimulan dan depresan. Stimulan kafein dan strychnine misalnya membuat orang terstimulasi ya, ingin gerak begitu aktif. Kalau dikombinasikan dengan depresan misalnya barbiturat, narkotika ya menjadi tidak ada efeknya begitu ya. Yang satu menstimulasi, yang satu tidak menstimulasi begitu ya. Jadi itu juga prinsip misalnya terapi antidot metilen biru untuk keracunan cyanida. Nah ini bisa metilen biru bisa menghambat kerja dari cyanida. Kemudian glukosa dengan insulin misalnya, itu contoh kombinasi antagonistik. Kemudian salah obat ya, salah obat bisa macam-macam penyebabnya. Salah satu obat-obat yang rawan terhadap kesalahan ini ya, kesalahan yang dimaksud di sini adalah misalnya obat-obat yang termasuk dalam golongan look alike, sound alike ya, atau LASA biasa disebut LASA, atau istilah lainnya sound alike, look alike drugs atau SALAD gitu ya. Maksudnya obatnya ini sebenarnya secara dia tidak homograf ya, secara tulisan berbeda, tapi dia rawan untuk diucapkan sama ya, atau kadang dengan tulisan yang terburu-buru itu bisa jadi pembacaannya menjadi salah begitu. Atau look alike secara tampilan ya, secara tampilan, penampilan kemasannya itu mirip gitu ya, jadi bisa menjadi salah ambil dan lain sebagainya. Nah karena itu bisa jadi dari kesalahan salah obat, bisa jadi dari salah satunya dari kesalahan pembacaan obat. Misalnya kalau yang ini ada sentril stemetil ya, memang kalau di sini sih kelihatan sama, kelihatan berbeda jelas gitu ya, sentril stemetil. Tapi kadang dengan tulisan tangan itu bisa menjadi kelihatan berbeda, bisa salah baca gitu. Misalnya lakbon dan laktobi ya, kebetulan keduanya sama-sama produk yang mengandung bakteri lactobacillus begitu ya, yang bisa digunakan untuk terapi suportif misalnya untuk kondisi diare begitu ya. Nah untungnya sama, kalau sama nggak masalah. Prednison dan prednisolon sama-sama golongan kortikosteroid dan kebetulan mereka secara dosis juga memiliki ekivalensi yang sama, mungkin nggak masalah. Tapi ketika ada obat-obat yang berbeda, nah ini bisa berbeda kelasnya, golongannya, nah ini bisa menjadi masalah. Misalnya hal semacam ini bisa menjadi rawan untuk salah baca ya. Ada beberapa yang mudah untuk dibaca tapi belum tentu ini. Dan ingat selalu bahwa kuliah di farmasi itu bukan untuk membaca tulisan yang jelek, karena dulu waktu saya kecil saya tahunya itu apoteker itu bisa membaca tulisan yang jelek, dan ya akhirnya saya tersemangati ya karena tulisan saya jelek gitu kan ya. Jadi kalau membaca tulisan lain yang mungkin lebih parah dari tulisan saya,
itu saya yakin kalau saya bisa begitu. Oke, ya intermezzo saja ya, enggak kok, tulisan saya bagus. Kalau niat nulis gitu ya. Baik, obat kontraindikatif dengan kondisi pasien ya, kalau seperti tadi yang dijelaskan, biasa pasien punya kondisi tertentu yang kemudian membuat pasien tersebut tidak bisa menerima obat yang akan diberikan. Misalnya epinefrin dikontraindikasikan dengan pasien hipertensi karena akan rawan karena epinefrin dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi kalau pada pasien hipertensi, wah semakin tinggi begitu ya. Acetosal dengan pasien gangguan lambung, karena acetosal bisa mengganggu atau ya menyebabkan luka ya di lambung jika tidak dikonsumsi atau diminum dengan dengan hati-hati begitu ya. Baik, terima kasih. Demikian pembahasan tentang inkompatibilitas terapeutik dan merupakan video terakhir dari seri video yang menjelaskan tentang inkompatibilitas di mata kuliah preskripsi di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Semoga berguna dan sampai jumpa di video-video yang lain untuk materi selanjutnya. Terima kasih.